mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Akses verifikasi langsung ke universitasnya. Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau untuk pencalon pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada dua. Belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri. Teman-teman itu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, sistem informasi calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh. Kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu. Oh, ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Itulah makanya visi misinya. Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu? Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Iya, oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Ya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar, tadi saya melanjutkan, begitu besar pengaruh
kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Menyibukkan diri tentang minum itu, Bapak. Sudah sebenarnya masalah ijazah palsu, masalah ini dan masalah itu yang membuat saya berpikir bahwa bagaimana mengkapat agar lambat laun terus agar keberhasilan program-program pemerintah itu tidak menjadi konsumsi publik secara luas yang dicerna secara energi, namun terkuras energi mereka oleh melihat bagaimana perdebatan begini loh pemimpin negara ini, begini loh orang-orang elit politik ini yang menjadi konsumsi saat ini yang parah ini Bang Gaek. Maka ketika akan dimunculkan isu sara nanti, menurut prediksi saya, ya, ketika dimunculkan isu sara itu hilang keberhasilan program ini yang memunculkan dalam sejarah negara manapun Bang Gaek. Dalam sejarah negara manapun Bang Gaek, hanya di Indonesia terjadi ketika eksekutif berhasil, bagaimana legislatif itu dibakar di mana-mana Bang Gaek. Nah, ini menjadi kontrol bagaimana kita melihat bahwa ternyata benar bahwa kalau mau melihat keberhasilan presiden saat ini adalah bagaimana kemarin, lihat saja legislatif dibakar habis di mana-mana, dibakar Bang Gaek. Yang membuat siapa yang akan rugi? Apakah legislatif itu yang akan rugi? Tidak, eksekutif cukup dengan anggaran yang akan dikeluarkan gelontoran miliaran-miliaran untuk membangun apa yang dirusak oleh rakyat itu sendiri. Padahal sasarannya adalah legislatif, Bang Gaek. Kalau kita berbicara keberhasilan pemerintah pusat saat ini adalah jangan kita melihat keberhasilan saja. Mari kita tutup mata. Tapi mari kita balikkan datanya. Datanya seperti apa? Jangan data tertulis. Fenomena saja. Kok bisa kemarahan rakyat terfokus hanya pada satu titik, tidak kedua titik. Padahal yang pada konteksnya adalah legitimasinya adalah bagaimana eksekutif dan legislatif itu berjalan searah untuk kepentingan rakyat. Namun rakyat ini hanya marah pada legislatif pada waktu itu dengan hanya joget-joget saja. Bayangkan, terhapus keberhasilan program-program selama setahun itu Bang Gaek. Tidak ada yang muncul. Maka kepemimpinan 2 tahun itu ketika itu ada siapa yang mampu kanter hal-hal ini Bang Gaek? Ya tentu pemerintah pusat meredam. Stabilitas Indonesia adalah kunci penting sebenarnya untuk maju baik secara hilirisasi apapun itu Bang Gaek. Setiap negara yang stabil, taruh saja berbicara tentang China, Rusia misalnya. Ya sedemikianlah Bang Gaek, terlalu menggebu-gebu nanti. Izin pamit Bang Gaek sekian. Sedikit Pak. Abang tinggal di Amerika tapi jiwa nasionalis Abang itu sangat luar biasa. Apa sih Bang yang Abang yang ada dalam pikiran Abang? Karena melihat bagaimana orang-orang ini maju Bang Gaek tanpa sumber daya yang luar biasa. Kita punya sumber daya manusia, sumber daya yang begitu banyak tapi tidak maju, itu yang membuat rasa nasionalis sedih. Apa yang disampaikan Prabowo itu betul. Ketika Anda melihat orang di luar dengan pengalaman yang berbeda lalu dibandingkan dengan asal Anda akan merasa sedih Bang Gaek. Itulah. Sekian Bang Gaek, izin mau berangkat kerja Bang Gaek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati, terima kasih Bang. Keren. Ini sangat luar biasa kawan-kawan. Beliau walaupun tinggal di luar negeri jiwa nasionalisnya sangat tinggi ya. Tapi ya kan ada sebagian kecil tinggal di Indonesia tapi malah mau menjadi racun di bangsa sendiri. Itu kan ya lebih kurangnya tak ubahnya seperti binatang. Silakan Bang Amri. Bang Amri. Ya Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Ini luar biasa ini Bang Irfan komentarnya. Dan juga Bang Kopral juga. Jadi memang program-program Pak Prabowo ini kan tidak ada yang merugikan rakyat, semuanya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk segelintir orang atau kelompok. Nah, keadaan geopolitik global dan ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan ada proksi asing juga yang sedang bermain di Indonesia ini.
ya melakukan operasi intelijen dan cipta kondisi. Karena kebijakan pemerintah Pak Prabowo saat ini dengan adanya hilirisasi, ya, dengan adanya kebijakan yang pro rakyat ini, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, yang akan membagikan ekonomi pedesaan menjadi lumbung-lumbung pangan di pedesaan. Ini ada antek-antek asing ini, kepentingan asing yang tidak senang dengan kebijakan ini. Maka mereka bermain untuk menggagalkan program-program Pak Prabowo ini. Nah, kita rakyat Indonesia seharusnya cerdas menyikapinya. Ini contoh misalnya, ketika perang Iran sama Israel dan Amerika. Ini ada upaya-upaya juga dari proksi asing ini untuk membenturkan pemerintahan Pak Prabowo ini dengan umat Islam. Ketika Pak Prabowo merapat dengan Amerika, wah ini seolah-olah tidak pro Islam, tidak pro Palestina. Nah, supaya umat Islam marah. Nah, hal-hal seperti ini kita harus jeli. Ini harusnya kan kita tidak ikut memantik gitu isu-isu yang seperti itu. Nah, kemudian yang lain-lainnya juga, kaki tangan mereka yang selama ini menggeruk kekayaan alam Indonesia, yang kemudian dia kuras, dia bawa ke luar negeri, dia produksi, kemudian dia jual lagi ke Indonesia, bangsa kita dijadikan negara bangsa konsumtif. Ya, mereka tidak ingin, mereka juga akan terganggu ekonominya. Bagaimana ini program hilirisasi ini gagal? Gitu. Mereka tidak mau Indonesia ini kuat. Nah, contohnya negara tetangga kita Singapura. Dulu dia apa aja kita cari di Singapura semua ada. Padahal yang diambilnya dari Indonesia. Mau dia minyak, padahal kekayaan alamnya tidak ada. Tapi mau minyak, mau sawit, mau apa, nikel, semua dia ada. Sekarang dengan adanya hilirisasi harus diolah di Indonesia, mereka sekarang ekonominya terguncang. Apalagi dengan adanya perang di Iran sama Israel itu. Bahkan Singapura untuk beli sembako saja rakyatnya sekarang ke Batam. Di Batam lebih murah, pulang dia bawa sembako. Banyak toko-toko di sana, rumah makan yang tutup di Singapura itu. Nah, itulah yang harus kita sikapi sebagai bangsa Indonesia. Jangan mudah terprovokasi. Ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan program-program Pak Prabowo ini. Padahal ini demi kepentingan rakyat banyak. Contoh ketika MBG ini berjalan dan kemudian membangkitkan ekonomi di pedesaan, semua desa menjadi lumbung-lumbung pangan, Indonesia sudah makmur, tidak akan kelaparan rakyatnya. Indonesia sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, ketika rakyat kita kuat, asing tidak bisa lagi memprovokasi, menguras kekayaan alam kita. Semua hasil panen ada yang menampung dari desa ke desa. Tidak ada lagi yang harus impor dari luar. Tidak ada lagi ketergantungan dengan negara asing. Bahkan kalau kita lebih produksinya surplus, mungkin kita yang ekspor membantu tetangga-tetangga, negara-negara tetangga kita gitu. Nah, mungkin itu aja sementara dari saya nih Bang. Silakan kita. Oke, sangat luar biasa. Kita langsung ke Bu Lina. Ya, Bu Lina. Halo. Iya, Bang. Oke, silakan. Apa kira-kira mau Bu Lina narasikan terkait begini, Bu Lina? Program Pak Prabowo ini kan semuanya tentang kerakyatan gitu kan. Tapi masih ada sebagian kecil manusia ini, entah karena dia sakit hati atau apa, seolah-olah programnya itu malah merugikan diri sendiri. Apa sih kira-kira menurut pandangan Bu Lina yang ada di Pirradia ini? Silakan. Ini menurut kacamata saya, Bang, ya. Jadi menurut saya orang-orang yang terlalu mempermasalahkan hal-hal receh atau malah melihat dari sudut pandang negatif tentang programnya Pak Prabowo itu berarti mereka bisa dibilang SDM rendah, tapi kadang mereka nggak mau juga dibilang SDM rendah. Padahal kalau mereka mau mencari tahu nih, sebagai salah satu contoh program MBG aja.
di Finlandia, saya ngambil contohnya Finlandia karena saya tinggal di Finlandia Bang ya. Jadi di Finlandia ini yang namanya makan siang gratis di sekolah ini udah menjadi bagian dari sistem pendidikan sejak lama dan udah berjalan sekitar 48 tahun gitu di negara ini gitu loh. Karena pemerintah sini itu menganggap bahwa makan siang gratis di sekolah itu bukan persoalan